Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Besar Miftahul Abidin Kauman Krian rahimakumullah. Sebelum kita mulai, mari kita beristighfar kepada Allah, kemudian baca doa thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang nantinya kita pelajari dijadikan Allah menjadi ilmu yang manfaat barokah buat kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah Rabbal alamin. Amin amin ya Rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, susanabana wa umatina wa jaddatina wa ustadina wa masyayikhina, abil khusus muallif hadal kitab Ruhul Bayan tafsir ayatil hakam minal Quran, al-alama al-fadil Syekh Muhammad Ali Subuni rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Untuk jamaah Masjid Besar Miftahul Abidin Kauman Krian yang telah mewakafkan hartanya untuk kemakmuran masjid ini, dan juga jamaah yang sedang berjuang untuk memakmurkan masjid ini, mereka yang telah meninggal, mereka yang berada di alam barzah, mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa dan kesalahannya. Allah menerima seluruh amal soleh, amal sedekah, amal jariahnya, dan mudah-mudahan Allah menjadikan alam barzahnya menjadi taman-taman surganya. Dan yang masih hidup, kita semuanya yang hadir dalam majelis ini, ya Allah, berilah kami semuanya ini barokah umur, barokah sehat, barokah rezeki, barokah keturunan, istiqomah dalam beribadah. Kelak kalau kembali pada panjenengan, ya Allah, jadikan kami semuanya ini hamba panjenengan yang husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala shawaba sadaqallahul adzim. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
Alhamdulillah kita masih dibangunkan lagi oleh Allah setelah tadi malam istirahat, dan yang hadir panjenengan saya lihat kondisinya sehat walafiat. Alhamdulillah. Kalau toh masih ada yang sedang sakit, mudah-mudahan dengan berkahnya doa yang hadir Allah memberikan kesembuhan atas penyakitnya. Amin, Allahumma amin. Kita lanjutkan tema Kamis yang lalu tentang an-nahyu an kasratil halaf, larangan banyak sumpah, atau bahasa Jawa ini ojo kakean sumpah. Ojo kakean sumpah. Ini diambil dari surat Al-Baqarah yang kita pelajari ayat 224 sampai 227. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Wallahu sami'un 'alim. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Wallahu ghafurun halim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un 'alim. Wala taj'alu, dan jangan kalian jadikan Allah urdatan, penghalang li aimanikum, terhadap sumpah kalian, atau jangan jadikan kalimat Allah, sumpah dengan kalimat Allah sebagai penghalang. Antabarru, yaitu melakukan kebaikan, watattaku, dan bertakwa, watuslihu, dan menciptakan kedamaian, bainan nas, antara manusia. Wallahu, dan Allah, sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. La yu'akhidukumullah, la yu'akhidukum, tidak disiksa atau tidak dihukum siapa Allah, Gusti Allah tidak akan menghukum kalian billagwi fi aimanikum, sumpahmu itu karena tidak sengaja. Walakin, akan tetapi, yu'akhidukum, Allah akan menghukum kalian bima kasabat qulubukum, karena atas apa yang terkandung dalam hati kalian. Allah, dan Allah Ghafurun halim, Ghafurun maha pengampun, Halimun maha penyantun. Lilladzina, bagi orang-orang yang yu'luna, melian atau bersumpah tidak menggauli istrinya, min nisaihim, dari wanita mereka atau istri-istri mereka, tarabbusu, tunggulah, arba'ati ashhur, 4 bulan. Fa in fa'u, maka ketika mereka ingin kembali, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, Ghafurun, maha pengampun, Rahim, maha penyayang. Wa in, dan jika azamut tolak, azamu, kekeh, ingin atau berketetapan hati untuk at-tolaqah, menceraikan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Kemarin kita sudah
menjelaskan berkata dan sampai kepada kalimat yu'luna. Yu'luna itu ayyahlifuna atau bersumpah, wal masdar, dan itu termasuk kata benda. Wal masdar ila, kata bendanya apa? Ila. Wal ismu, kata bendanya dari situ adalah aliyah. Wal aliyah, wal qasam atau sumpah, wal yamin juga artinya sumpah, wal halaf. Jadi dalam bahasa Arab itu satu arti banyak kata. Halaf, qasam, kemudian yamin, itu artinya juga kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya sumpah. Nah, sumpah atau qasam itu kalau dalam bahasa Arab menggunakan kalimat ba, ta, dan waw. Ba billahi itu berarti sudah sumpah. Tallahi itu sudah sumpah. Terus wallahi sudah sumpah. Tapi yang sering terdengar itu wallahi dan billahi. Kalau kita ngomong nulis billahi aku gak ngelakoni, dan wallahi saya itu gak ngelakukan gitu. Itu biasanya yang lebih familiar. Yang tallahi ini jarang ini dalam percakapan kita. Tallahi padahal itu juga harfus sumpah, harful qasam itu juga. Nah, yu'luna itu artinya juga sumpah. Kulluha ibaratun an ma'nan wahid. Itu semuanya adalah kalimat-kalimat itu, ungkapan itu adalah satu makna. Hada wal ma'na al-lagwi. Ini diantaranya adalah arti dari kalimat lagu juga. Wa amma fi urfi syar, sedangkan dalam syariat adalah fawa al-yamin ala tarki wat'iz zaujah, bersumpah meninggalkan atau tidak menggauli istrinya, tidak berhubungan dengan istrinya, itu namanya li'an. Jadi jangan sampai ada ucapan demi Allah setelah ini saya nggak akan ngeloni awakmu. Itu berarti sudah li'an, itu sudah li'an, berarti sudah berlaku. Kalau seandainya ini mau pisah atau mau cerai, itu ditunggu saatnya. Kalau ingin kembali tunggu 4 bulan nanti. 4 bulan. Ini masih maknanya ya. Tarabbasu. At-tarabbas fil lugha al-intidar. Jadi tarabbas itu dalam secara bahasa itu artinya apa? Menanti, al-intidar. Wa minhu qaulu ta'ala qul tarabbasu. Katakanlah, tunggulah, katakan tunggulah. Fa inna ma'akum, karena sesungguhnya saya ini bersamamu minal mutarabbisin, termasuk orang-orang yang sedang menunggu. Ai intadiru, tunggulah kalian semuanya. Fa ana minal muntadirin, maka saya ini termasuk orang-orang yang menunggu, ma'akum, bersama kalian. Ini kalimat tarabbas. Kemudian fa'u, itu fa'in fa'u ay roja'u, kembali. Artinya fa'u itu artinya kembali, mereka kembali. Wa minhu qaulu ta'ala hatta tafi'a ila amrillah, sehingga kamu kembali kepada perintah Gusti Allah. Ai tarji, kembali. Wa minhu qila lidhilli ba'da zawal, dikatakan pada mereka yaitu lidhilli, bayangan setelah lengser, itu fi di annau raja'a ba'da an taqallasa, karena itu kembali setelah menyusut. Ini istilah bahasa, kita mungkin dijelaskan bahasa Arab dengan bahasa Arab yang lebih lugas lagi.
Qala al-qurra al-arab taqul fulanun sari'ul fai wal fai'a ay sari'ur rujuk. Kalau dikatakan seorang fulan itu cepat fai, itu artinya adalah dia cepat kembali anil ghadab, dari kemarahan, ila halatil mutaqaddimah, sampai ke kondisi yang semula. Ada kalanya orang itu cepat balik. Jadi ketika marah, emosi itu cepat cepat sadari. Ada, nggak cepat mangkel gitu. Orang itu kalau tersinggung itu ada yang saat itu juga selesai. Ada yang agak lama mendem, masih memendam perasaannya, atau bahasanya itu baper lah. Bahasanya baper, dibawa perasaan. Maka ketika kita menghadapi orang yang seperti ini, waduh repot ini, iso digo mati gini ya. Gimana? Terus yang baik gimana? Yang baik adalah ketika kita ada apa-apa, cukuplah selesai saat itu, ya selesai sudah. Maka panjenengan kalau seandainya, mohon maaf sekali lagi, ketika ada omongan kok merasa tersinggung, ada tipe orang itu langsung ngambek, gondok, berarti berubah menjadi seperti anak kecil. Toh anak kecil pun, gondoknya anak kecil itu gak lama anak kecil gondok itu, paling yo engko lohor ngono ketemu maneh ya wis guyon maneh. Gimana? Gondoke arek cilik. Tapi gondoke arek gerang sampai mati gitu. Sampai bahkan dirinya itu berjanji pokoknya sampai mati gak aparani. Ternyata si gondok mati dhisik. Kadang lucu gitu ya. Makanya sikap kita yang baik itu, mohon maaf, sikap kita yang baik itu ya memang terkadang kita harus cuek gitu. Ada kalanya kapan kita tuh cuek gitu. Nah, sering saya sampaikan ya, almarhum presiden kita Gus Dur itu mengajarkan filosofis yang dalam sekali, rasa cuek gitu. Gitu aja kok repot no. Itu sebenarnya dalam sekali itu. Gimana? Tapi ya jangan digitukan terus. Jangan seorang pemimpin gitu aja kok repot, ya bingung gitu. Ya. Tapi satu sisi itu ilmu yang dalam banget itu. Kita kadang-kalanya itu kita harus cuek kita. Tujuannya apa? Biar tidak terbawa pada pikiran kita atau bawa baper. Wah ini kalau menghadapi kayak gini tuh susah kita. Atau teman kita kok baperan itu susah wis. Hati-hati nek ngomong, jangan sampai nyinggung titik ngono meneng ae. Meneh ketemu meneng ae ngono. Apalagi yang model kayak gini itu adalah istri kita sendiri. Waduh. Nek wis meneng-menengan ngene iki, alamat wis hilang jatah seminggu gitu. Bahkan ada itu. Ada yang curhat tuh, saya itu dinengi istri saya tadi. Sampai berapa bulan ini? Jadi seorang laki-laki dinengi sampai berbulan-bulan. Dinengi berbulan-bulan. Yo, solusinya gimana? Dikasih duit ya cek meneng, iki di duit di meneng. Solusinya gimana? Kalau jenengan dinengi bojo, ayo saulan ngono ae wis. Kok saulan kakean seminggu? Ada lemah. Iya. Makanya kita itu kadang ya Allah, jangan jadi orang yang baperan. Jangan jadi orang yang baperan. Kalau bisa ya sari'ur rujuk anil ghadab ila halatil mutaqaddimah. Cepat kalau marah itu yo cepat redahnya, udah selesai. Selesai gitu. Tapi ada orang itu kalau marah, lagi marah sampai pesen, pokoknya aku marah, jangan menghadapkan dirimu ke saya, mending kamu nyingkir dari hadapan saya. Wih. Kenapa bos? Karena kamu kalau di depan saya tak amuk temenan. Biarkan saya nanti marah saya itu reda-reda sendiri. Nah, makanya kalau
Seorang bawahan itu harus tahu selai pimpinan. Kapan saya harus ngomong, kapan saya harus nggak ngomong. Jadi lihat psikologi wajah mimiknya pimpinan nih. Nek pimpinan ini mulai mencureng ini, ojo dijak ngomong ini. Ngomong tewidik ngono salah nanti, semprot temenan. Tapi kalau sudah pimpinan ini wajahnya sudah mulai senyum, semeringah, enak itu dijak ngomong. Nah, kita kan ada mendapatkan orang seperti itu, gimana? Ada lagi yang berpesan, pokoknya kalau saya lagi marah, jangan diajak ngomong, biarkan saja diam saya. Diamnya saya itu untuk menetral diri saya dari kemarahan itu. Ada seperti itu. Jadi kalau sudah tahu dia teman kita marah, udah biarkan aja, cuekin aja. Nanti kok menang-menang dewi, kok reda-reda dewi. Nah, itu tipe-tipe orang kan ada kayak gitu kan. Gimana? Nah, yes. Nah sekarang pertanyaannya, pasangan kita itu termasuk kalau nek marah model ya apa? Kalau nek marah diteploy duwe itu meneng, atau diajak ngomong tambah emosi, atau nek dicuekin tambah emosi, atau seperti apa? Yang tahu ya suaminya sendiri. Gimana? Wa maknal ayat. Ayat ini artinya apa? Fa'in rojau, maka ketika mereka itu kembali amma halafu, terhadap apa yang mereka sumpah alaihi, atasnya, mintarki muasyarah nisaihim, yaitu perihal tentang meninggalkan atau berjanji bersumpah untuk tidak menggauli istri-istrinya. Menggauli, kok saya ngomong istri-istrinya ini bahaya ini. Menggauli istrinya, istri mereka, ngono loh. Nah, istri-istrinya ini konotasinya jadi lebih dari satu. Seperti doa panjenengan Robbana hablana min azwajina, itu kan jamak itu. Ya Allah, karuniakan pada kami dari istri-istri kami. Wah, ini sing berdoa ini berarti lebih dari satu. Wah, bahaya ini, bahaya. Yaitu mintarki muasyarati nisaihim fa innallaha ghafurur rahim lima hadasa minhum minal yamin ala dzulmi. Jadi orang yang kembali, mereka itu kembali atau sadar, ya Allah saya salah. Kenapa saya sudah melaknat atau bersumpah untuk tidak menggauli istri saya lagi? Ya karena mungkin karena emosi biasanya, gimana? Saya bersumpah, saya kapok ya Allah, saya ingin kembali lagi. Nah itu, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang terhadap kedoliman dengan sumpah yang sudah dilakukan oleh seorang suami tadi. Tapi ya nanti berapa bulan baru balik itu. Al-makna al-ijmali, makna global dari ayat ini surat Al-Baqarah ayat 200 berapa tadi? 224 sampai 227. La taj'alu, janganlah kalian jadikan ayyuhal mukminun, wahai orang-orang beriman, al-halaf billah, sumpah dengan menyebut nama Allah, hujatan lakum, sebagai alasan hujah bagi kalian, fi tarki fi'lil khair, dalam meninggalkan perbuatan baik, dalam meninggalkan perbuatan baik. Jangan jadikan alasan sampean seperti kemarin yang kita jelaskan itu. Sampean gak nama masjid maneh. Sepurane cak aku sekadung sumpah. Sumpah apa? Sumpah aku tidak akan menginjakkan kaki saya di masjid itu. Loh. Nek musuhi, kenapa sih? Kenapa? Kenapa kok sebegitunya? Karena saya sudah tersinggung dengan omongannya. Omongan siapa? Omongan tak mirip. Apa hubungane? Nek gak seneng karo personal ya aja sampai gak seneng nang masjid. Nggih mboten? Nek masjid iku milike Gusti Allah. Wah, akhire awakmu dibalik barokah dijupuk karo Gusti Allah wis tambah soro ngoten. Nggih mboten? Iki kok semangat berarti gak turu iki. Ngaji sopo niki jan mantep ngene iki. Antepe apa menghadapi orang-orang yang kena hiburan, malaikat itu teko kabeh ngene iki, malaikat
Iya, malaikat niku kan membawa kedamaian kan. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun itu ucapan dari Allah. Kalau ini ucapan salamun ini ucapan dari Allah. Tapi kalau dalam surat Al-Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajar, itu malaikat. Ngaji subuh ini jan malaikat itu teko kabeh, saking ademi, saking nyamani yang dibawa para malaikat, akhirnya kita itu sudah seliut nah, itu berarti tandanya malaikat hadir dalam diri kita. Malaikat sinten? Malaikat sinten? Israil gak balik maneh lah, ngantuk gak melek maneh lah. Malaikat Mikail lah, malaikat Mikail, malaikat yang membawa rahmati Gusti Allah. Masya Allah. Jangan dijadikan sumpahmu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga engkau itu tidak mau melakukan kebaikan. Nah, itu yang ayat seperti itu yang kemarin kita bahas itu. Faida suila biyamini ahadukum an amri fihi birrun. Ketika diantaramu, salah satu diantaramu itu diminta untuk sesuatu yang di dalamnya itu ada kebaikan, kebajikan, wa khair dan kebaikan, wa islah dan perdamaian. Qala halaftu billahi alla af'alu. Jangan gitu dong. Sungguh saya ini telah bersumpah dengan menyebut nama Allah, saya tidak akan melakukannya. Wa uridu an abirra biyamini, saya ingin berbaik dengan sumpah saya. Saya sudah kadung sumpah. Ya, jangan seperti itu. Fala tata'allalu bil yamin, jangan jadikan sumpahmu itu sebagai alasan. Bal if'alul khair, akan tetapi lakukanlah kebaikan. Wa kafiru an amimanikum, dan segeralah engkau itu menggugurkan sumpahmu atau kafaratnya. Wala taksiru al-halab, jangan memperbanyak sumpah. Fala taj'alullaha hadafan, kau jadikan Allah sebagai sasaran li aimanikum, terhadap sumpah-sumpah kalian. Tatabaddaluna ismal mu'addam, engkau sembarangan menggunakan nama Gusti Allah yang agung fi umuri dunyakum, hanya demi kemaslahatan duniamu. Masya Allah. Kadang ada orang itu gak wedi belas no. Dididik sumpah hanya untuk keuntungan yang dunia yang sesaat. Makanya termasuk dosa besar itu yaitu adalah syahadatu zur, memberikan kesaksian palsu. Sumpah palsu ini termasuk minal kabair, dosa besar. Seandainya kita mengandai-andai aja sebenarnya, karena kadang kualitas iman itu pengaruh. Orang kalau kualitas imannya bagus, kalau sudah menyebut demi Allah saya akan berkata apa adanya, ya kita harus percaya. Tapi kalau orang biasanya sumpah walaupun ucap demi Allah itu nggak ngefek gitu, kayaknya dijadikan biasa saja. Gimana? Padahal itu pengadilan itu. Dan sebelum memberikan keterangan itu mesti disumpah. Demi Allah saya akan mengatakan sejujurnya. Dan di atas kepalanya itu dikasih Al-Quran. Lah ngono sih nggih. Ngono niku wani kuwendel ngomong gak bener itu. Karena sudah dikebut dengan duit berapa gitu. Yang terjadi setelah itu akhirnya apa? Yang terdakwa menjadi korban temenan, padahal yang bersangkutan tidak bersalah. Hanya gara-gara ada orang yang bersaksi padahal kesaksiannya itu adalah kesaksian palsu, akhirnya si terdakwa ini dihukum berat. Loh, ini loh yang termasuk dosa besar itu. Dosa besar. Jadi kalau sudah mendatangkan saksi ini, maka orang yang jadi saksi itu harus teman-teman
memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dia lihat. Nggak boleh mengada-ngada, atau istilahnya itu ngarang cerita, membuat narasi baru. Ini bahaya teman-teman, dosa besar. Dan juga termasuk orang-orang yang seperti ini adalah termasuk munafiq. Yes. Wong munafik niku sumpah kana wedi blas. Mohon maaf, jangan sampai hanya karena fulus yang cuma dinikmati di dunia sedikit saja, hanya menggadaikan keimanannya, menggadaikan sumpahnya. Na'udzubillah. Bahkan ketika kita jual beli, contoh misalnya kita ini sedang jualan, jangan sampai kita itu hanya kepingin untung sedikit, padahal untungnya nggak sepiro. Kita sampai menyebut namanya Gusti Allah, demi Allah ini saya beli, ini harganya 50.000, padahal yo tukune mek selawe ini kira wis rugi pola. Gimana? Satu, yang beli belum tentu beli. Dua, dosane pasti. Gimana? Tiga, seandainya pembeli ini jadi beli dengan sumpahi penjual ini, toh untungnya ya cuma berapa? Paribasane untung islawe gak sumbut karo dusone. Gimana? Ya sama itu. Makanya godaan kita itu, godaan manusia ketika bermuamalah itu adalah jujur atau tidak dirinya itu. Kalau nggak jujur ya gitu. Sampai tempat ada yang ngambut dan ada persepsi kita itu kalau nggak jujur, kalau jujur malah hancur. Berarti kalau ada orang yang jujur hancur, berarti dalam konteks masyarakat itu sudah bobrok, wis hancur temenan. Sing jujur aja hancur, maka kita akhirnya ikut-ikut gak jujur. Oh, berarti sudah masyarakat yang berkecimpung di situ sudah jauh dari syariat Gusti Allah, atau istilahnya wis gak jelas iki wis. Terus gimana kita solusinya kalau berada dalam lingkungan kayak gitu? Ya kekeh kalau bisa, qulil haq walau kana murran. Pesene Kanjeng Nabi dumateng Sayyidina Abu Dzar itu salah satu diantaranya adalah katakan itu benar walaupun itu pahit, tapi yo antep tak muniku Yesus. Jadi yang seperti itu kita menjadi orang yang baik di tengah orang-orang yang tidak baik, itu layaknya kita itu megang bara api. Gimana? Nggih, nek dicekel panas, nek gak dicekel yo panas padha ae. Nah, itu mudah-mudahan kita semuanya ini diselamatkan Allah dari ketidakjujuran. Amin Allahumma amin. Jangan sampai kita itu berani bermain sumpah. Sampeyan teko Dimas. Teko kene temenan. Demi Allah loh aku teko kono, takon arek-arek lah. Takon arek-arek lah. Aku mek nang ndi nang kono tok. Padahal ya gak nang kono tok. Gimana? Padahal gak nang kono tok, nang liyane. Wis gak usah sumpah-sumpah. Bahkan ada orang itu hanya kepingin biar mendapatkan sumbangan akhirnya sumpah. Niki saking pundi Mas? Saking pondok ini temenan, demi Allah Pak, ini pondok ada, padahal pondoknya nggak ada. Gimana? Naudzubillah. Mudah-mudahan selamat kabeh. Amin Allahumma amin. Fa innal halaf mustabagi. Sumpah itu termasuk mujtari ala rabbi. Orang yang sumpah, balik sumpah tadi dia sudah berani terhadap Tuhannya. Falayakunu birron wala taqiyan, dia tidak menjadi baik dan juga justru tidak menjadi orang yang bertakwa. Orang yang kakek sumpah itu bukan menjadi baik. Tapi bagi orang yang sumpah demi Allah itu dia mengatakan baik. Saya nggak melakukan kebaikan itu karena saya juga melakukan kebaikan. Kebaikan apa?
saya kekeh terhadap sumpah saya. Orang yang menjalankan sumpahnya itu kan baik. Nah, sedangkan yang dijadikan sumpah itu tidak melakukan kebaikan, lah bentur akhirnya. Paham aja dengan. Kalau mengerjakan ini baik. Misalnya contoh, jenengan ke masjid, baik atau tidak? Baik. Jenengan memegang janji, baik atau tidak? Baik atau tidak? Baik kan? Nah ini, makanya dibantah ini. Itu keberanian itu. Itu bukan berarti baik. Engkau katanya melakukan kebaikan dengan memegang sumpahmu untuk tidak melakukan kebaikan pula. Maka gugurkan itu, sumpahmu itu jangan. Kalau dalam film-film Mahabharata, perwayangan itu kan, kalau sudah sumpah gitu mesti yo kudu dilakoni. Mereka kan semuanya kan gitu ya. Contoh misalnya sumpah apa namanya itu, saya nanti nggak akan melawan kalau yang membunuh siapa ya, Bima itu yang bunuh siapa itu, Sri Kandi kan. Padahal ya sakti, tapi nggak melawan karena sudah kena sumpahnya sendiri, ya kan gitu ya. Kok bahas masalah Mahabharata itu apa? Ustadz berarti tahu nonton? Yo nate biyen. Walakin yu'akhitukum bima qasadtum. La yu'akhitukumullahu bima yajri ala alsinatikum. Allah tidak akan menghukummu terhadap apa yang berlaku atas lisan kamu min dzikrismillahi min ghairi qasdil halaf, dengan menyebut nama Allah walaupun sumpahnya itu demi Allah tapi tidak ada kesengajaan. Ya apa membedakan tidak ada kesengajaan itu? Bisa jadi karena dipaksa. Orang yang dipaksa melakukan keterpaksaan itu juga nggak dihukumi itu. Orang melakukan terpaksaan gimana? Kemudian walakin yu'akhitukum bima qasadtum ilaih, akan tetapi Allah akan mengazabmu, menghukummu dengan kesengajaan. Orang marah bersumpah itu dihukumi sengaja atau tidak? Nah ini permasalahannya. Maka kasus-kasus yang banyak itu para suami itu menjatuhkan kalimat talak itu dalam kondisi apa? Marah. Kadung emosi, tukaran-tukaran, akhirnya mengeluarkan kalimat talak. Ini ada dua pendapat juga. Kalau dihukumi hadis salasun jadunajat wa hazlunajat, kena. 3 kalimat ini kalau diucapkan dengan sungguh-sungguh dapat, kalau diucapkan walaupun dengan guyon dapat. Apa 3 kalimat ini? Nikah, talak, sama rujuk. Itu kayak guyon ya jadi, kayak serius ya tambah jadi kan gitu ya. Tapi Sayyidina Umar ketika menghadapi kasus seperti ini, orang yang lagi marah, dia tidak menghukumi. Karena orang yang lagi marah itu akalnya hilang. Akalnya hilang. Ya nggih. Awalul ghadabi jununun wa akhiruhu nadamun. Orang yang marah itu ya seperti orang gila. Jadi akalnya sudah nggak terkendali, dia akalnya sudah hilang gitu. Orang gila itu kan nggak berakal, gimana? Akhirnya ketika dia siuman, ketika dia sadar, maka yang terjadi adalah penyesalan. Pas emosi, wos, nonton bal-balan, jago nih kalah, emosi, TV ini di keprok, bus, cening, rusak TV ini. Ketika melakukan aksinya itu, dia nggak sadar, karena akalnya hilang, makanya jadi orang gila. Nah, ketika dia sadar, mari wisan, akhirnya nyesel. Kate nonton bal-balan mana gak iso, wong TV-ne wis kadung jebol kabeh. Wah, menghadapi orang model ini bahaya temenan nih. Bahaya nih, wong emosi atik moroan tangan ini bahaya wis, ojo dijak
bahaya. Gimana? Emosi nang bojone misalnya, singgarai penyebab dia emosi itu yang akan dia dijadikan sasaran. Contoh misalnya kamu mulai gopek mari tukono peda motor anyar kamu mulai saking emosi nih pedai langsung diincal-incal. Nah itu kan wis gak waras itu gimana? Nah, setelah emosinya reda akhirnya nyesel katinang dindi pedai wis gak iso digawe. Sama ketika suami istri emosi tukaran jos ngono marol wis langsung keluar kalimat talak wis. Apa yang terjadi setelah itu? Wis kadung terkadung terjadi pingin balik maneh kumpul maneh. Yo kudu melalui proses maneh, kudu rujuk dan seterusnya. Gimana? Maka ujung-ujungnya adalah menyesal. Sama ketika orang melakukan pembunuhan itu katanya karena emosi. Setelah yang dibunuh mati beneran, iya bener ya, yang dibunuh. Orang yang dia emosi itu meninggal, akhirnya baru nyesel. Betul nggak betul? Emosi, makanya hati-hati. Kalau kita lagi marah, kalau temperamennya terlalu tinggi, mending kita menghindar. Betul nggak betul? Padha karo nek ana wong gendeng lagi ngamuk, ya apa carane iki? Ada yang di media diceritakan atau di shooting itu ada orang gila lagi ngamuk, dia membawa senjata tajam, parang atau apa. Jadi keamanan yang mengeksekusi kayak gini, ini nggak pakai senjata, pakai tongkat saja, pakai apa jenis pring itu. Ternyata ada salah satu diantaranya yang jadi korban kena bacok itu. Nah terus solusinya seperti apa? Ya ada orang gila saking membahayakannya, hanya ada bapak aparat, bapak TNI yang main itu, udah dilumpuhkan aja, kan kayak gitu kan? Nih, nah ini pada saat seperti ini janganlah engkau itu beranggapan dengan kekeh terhadap sumpahmu dalam melakukan dengan tidak melakukan kebaikan itu baik. Itu tidak baik. Wah, itu tidak baik. Fala yakunu birron wala taqiyan, itu tidak baik. Maka segeralah untuk menebus sumpahmu ini. Gimana? Nggih. Nah, kalau seandainya itu sengaja, wah ini harus ada tebusan. Tapi kalau tidak sengaja, maka wallahu wasi'ul maghfirah. Allah maha luas ampunannya, halimun, maha penyantun, la yu'ajilu ibadahu bil uqubah. Allah tidak menyegerakan menyiksa hambanya, dikasih kesempatan untuk taubat, diberikan kesempatan untuk kembali. Subhanallah. Lilladina yahlifuna minkum ala i'tizali nisaihim. Bagi orang-orang yang bersumpah di antara kalian ala i'tizal nisaihim, bersumpah untuk menjauhi istri mereka, wa yaksamuna ala alla yuqarribuhunna, mereka sudah bersumpah untuk tidak mendekati istri mereka, lil idrari bihinna, untuk mencelakakan istri mereka, ala niswati haula'il halafin, terhadap wanita-wanita mereka yang kena sumpahi. Intidar muddata aqsaha arba'ata asyurin, maka menunggunya itu untuk kembalinya memakan waktu berapa? 4 bulan. Jadi ada tipe laki-laki, naudzubillah summa naudzubillah, ini bahaya teman-teman. Jadi ketika dia tidak suka sama istrinya, dia bersumpah untuk tidak menggauli dia, maka muncullah sudah li'an. Maka kalau sudah sumpah kayak gitu nggak boleh kumpul dulu, nunggu 4 bulan. Nah di samping itu dia tidak mau kembali. Setelah 4 bulan nggak mau kembali, jadi membuat si istri ini menjadi statusnya
gantung. Nah, ini termasuk membahayakan suatu kedoliman yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Kan ada. Jadi suaminya ini nggak menceraikannya, tapi tidak menggaulinya juga. Tidak menggauli, tidak menceraikan, padahal sudah wis gak suka sama istrinya. Nah, seorang istri ingin membangun rumah tangga baru, dia masih ada terikat dengan ikatan pernikahan karena suaminya yang asli itu belum memberikan cerai. Nah, ini kan membahayakan dan menyakiti, mendolimi seorang wanita. Kan aslinya nek wis gelem, nek cik gelem hidup rumah tangga bareng yo lanjut no. Nek wis bosen wis gak gelem yo pisah. Lah ngono sih nggih. Jadi kan ada kejelasan. Ini tidak. Karena saking jengkele wis kadung emosi pada istrinya. Akhirnya dia itu memberikan status yang gantung. Nah, terus solusinya gimana? Maka seorang istri ini diberi kewenangan untuk menggugat cerai. Kan ada porsi untuk gugatan. Gimana? Nanti yang menceraikan itu adalah hakim. Kalau sudah turun kalimat cerai dari yang disampaikan oleh hakim, maka istri bisa nikah lagi dengan laki-laki lain. Ini kan solusinya gitu. Ada kasusnya gitu. Banyak kasus-kasus kayak gini, rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi. Nah, itu bila kadang nek dipikir lapos iku harmonis, kailing biyen pas pacaran lho. Nggih mboten. Dunia milik berdua, boncetan wong loro, makan wong loro, dulang-dulangan. Kiling joyot. Akhirnya setelah nikah ternyata ngono wis bosen. Kait oleh sak wulan wis njaluk gak jelas. Akhirnya ternyata romantis selama pacaran itu tidak menjamin rumah tangga menjadi bahagia, karena sudah bosen dulu pacarannya wis dintek-entekno. Gimana? Makanya beda dengan orang yang nggak pakai pacaran, setelah nikah cocok istiqoroh, setelah nikah akad resmi jadi suami istri, baru pacaran. Ini namanya pacaran setelah nikah. Ini lebih enak, greng-grengi. Gimana? Makanya saya kadang nek gojloki manten, ketika nerima manten atau nyerahno manten, tak takoni dhisik. Kalian di tempat pelaminan itu rasane greng tak biasa saja. Biasa saja tak. Waduh, nek biasa saja arek iki berarti sadurunge ya tahu jejer balak-balik ngene iki. Nggih mboten. Ayo saiki ikut jabatan tangan dengan suaminya yang sudah sah, dengan istrinya yang sudah sah. Rasani apa le, Nduk? Biasa saja atau nyetrum, deg-degan tat. Wah, bagus. Berarti awakmu sadurunge gak tahu salaman. Nggih mboten? Tapi nek rasani biasa saja, alamat wis. Berarti sadurunge iku balak-balik salaman, bahkan lebih dari itu. Naudu bila makanya malam pertama ini dipek dhisik di apa ya, di depan nih apa jenenge iku dalam orang-orang dulu nggak pakai gitu-gitu yo, jadi ini gak duwe cinta apa nih, gak duwe cinta anak 10 nggih mboten. Sing saiki cinta iso ndul langit gak duwe anak gak gelem, kan bahaya ngene iki. Ya, ini zaman-zaman akhir seperti ini. Mudah-mudahan anak turun kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Tutuk ndi mangrek? Nggih, sik. Wa in rajau ila asrati azwajihinna bil ma'ruf. Dan jika mereka itu kembali untuk menggauli istri mereka dengan bil ma'ruf, dengan baik, kama amarallah, seperti apa yang diperintahkan oleh Allah. Fallahu, maka Allah yaghfiru lahum, akan mengampuni mereka masatara minhum min isaah, yang sudah muncul di dalam diri mereka, kejahatan kejelekan yang sudah muncul dalam diri mereka. Wa in samamu alal ila, kalau mereka bersikokoh untuk meli'an minal azwaj, dari suami atau pasangan mereka,
Faqad waqa'at al-firqah wat talaq, maka sungguh telah terjadi pisah atau cerai bimadotil kal muddah, seiring dengan waktu tersebut. Wallahu, dan Allah sami'un ma mendengar li aqwalikum, terhadap apa yang kalian ucapkan, alimun ma mengetahui binawayakum, terhadap niat kalian, wa a'malikum, dan amal perbuatan kalian. Nah, ayat ini sebab turunnya apa? Sababun nuzul. Niki wis suruk ya. Biasanya asli ini buyare jam pinten sih? Kok ketokane kula tok sing buyare sampai jam 6-an lebih ngono. Biasanya buyare jam pinten? Dalam 5.30. Ngono nah. Nggih, nek 5.30 berarti oleh salat isyraq tok berarti nggih ya. Nggih, salat duha lho sakniki lho jam 5:59, 5:56 nggih ya, salat duha. Ya napa niki? Lanjut sampai duha ta wis buyar ini. Sampeyan mboten pegel lah. Asli kula sing pegel masalahnya. Maraton iki kok sampai berapa ini nanti? 1 2 masih ada 3 tempat. Nggih, pun lanjut. Oke, wis. Sababun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini. Tapi niki kula dereng kebagian jaga ujian. Nanti kalau tepat jaga ujian ya harus datang ke sekolah jam 7 nggih. Ampun enggak bisa sampai duha nggih. Kepondal-pondal mangke nang sekolah. Nggih. Saniki nyantai karena kula mboten nek jadwal jaga ujian. Anak-anak kan sedang ujian sekarang ya. Nggih. Ruwiya anna nuzilat fi Abdullah bin Rawaha. Ayat itu diturunkan berkenaan dengan peristiwa yang terjadi pada Abdullah bin Rawaha. Karena baina wa baina khisnihi Bashir bin Nu'man. Dia sedang berselisih dengan saudaranya yang bernama Bashir bin Nu'man. Syai'un fakhalafa Abdullah la yadkhulu alaihi. Abdullah bin Rawaha bersumpah untuk tidak masuk rumahnya saudaranya tadi, Bashir bin Nu'man. Wala yukallimuhu, tidak mau berbicara dengannya. Wala yuslihu baina wa baina khosmin lahu, dia tidak mau berdamai dengannya. Jadi wa baina khosmin lahu, dan terhadap yang mereka selisihkan. Fakana idza qila lahu fi yaqul, mereka mengatakan itu, qad halabtu billah, saya sudah bersumpah dengan menyebut nama Allah, Allah af'al, akan tidak melakukan itu. Fala yakhillu li alla ubirra biyamin, tidak halal bagiku untuk tidak melakukan kebaikan dengan sumpahku. Fa anjalallahu fala taj'alullah urdatan li aimanikum, maka turunlah ayat ini, wala taj'alullah urdatan li aimanikum, jangan jadikan sumpahmu dengan menyebut nama Allah itu sebagai penghalang, ini dan seterusnya tadi. Jadi ayat surat Al-Baqarah ayat 224 ini berkenaan dengan peristiwa yang terjadi pada seorang sahabat Sayyidina Abdullah bin Rawaha, yang mana dia itu sedang berselisih atau bermasalah atau lagi tukaran lah sama saudaranya Bashir bin Nu'man. Nah, karena sudah bermasalah atau tukaran dengan saudaranya, dia itu bersumpah, demi Allah, saya tidak akan datangi rumah kamu lagi. Demi Allah, saya tidak akan ngomong sama kamu. Berarti podo karo gak wawu lah ini istilahnya. Tapi dia membawa nama-nama Allah, demi Allah, setelah ini saya nggak akan sudi ngomong sama kamu, nah, kan gitu kan. Demi Allah, setelah ini saya tidak akan mendatangi rumah kamu, saya akan tidak menginjakkan kaki saya ke rumah kamu. Jadi menggunakan kalimat apa? Demi Allah. Akhirnya dia itu disuruh untuk berdamai, tetap nggak mau, karena bertahan, saya ini sedang melakukan kebaikan dengan mempertahankan sumpah, karena sumpah saya ini dengan menggunakan kalimat Allah, kan ngoten. Padahal berdamai itu baik.
Padahal orang yang berseteru, orang yang saling diam-diaman, itu maksimal berapa hari? 3 hari. La yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa thalathi layal. Tidak halal bagi orang Islam mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani fayuridu hada fayuridu hada. Ketika dia bertemu, yang satunya melengos ke sini, yang satunya melengos ke sana. Akhirnya nggak bisa tempuh. Ibarat apa namanya itu magnet ngono, sing sijine plus ambek plus. Ya apa kira-kira ketemu tambahan. Padha kaku niki jenenge. Nggih mboten. Iki gak seneng, iki gak seneng. Ditemokno ngene set. Temen ini set. Gimana? Tapi kalau magnet ini plus sama min, ketika ditemokno langsung mancep. Artinya ketika ada orang yang satu saja yang ngalah, bagus. Satu saja yang ngalah mesti bisa rukun. Atau apalagi dua-duanya ngalah, wes romantis. Romantis. Plus sama min mancep. Gimana? Enggak. Kalau dua-duanya ngalah, contoh kayak gini. Kalau dalam rumah tangga tuh, karena suaminya telat lah, akhirnya si istri ini marah-marah, gak terima, balak balik turu kok jobo, mulai telat macam-macam. Gimana? Enggak. Gini, akhirnya apa? Ketika pulang, sang suami ini lupa bawa kunci rumah. Nah setelah itu dodok belum bangun, saking emosinya akhirnya turunan teras. Gimana? Nah pada waktu subuh pagi hari, istri ini ke masjid melihat suaminya tidur di teras. Nah malah minta maaf, malah nyukur no kapok bajar no kapok salah dewi mulai. Nah jadi ketika suaminya bangun ketemu sama istrinya, suaminya marah. Awakmu iku turu ta semaput didodok-dodok gak tangi. Oh, suaminya emosi. Nah istrinya ya melok emosi. Nah pengen, nek wis emosi gak ngomong pengen yo. Nah awakmu nek pengen niku yo gak emosi. Nah awakmu ben bengi mulai dalu-dalu terus yo kapok tak kancingi sekalian ben turu ku kono. Nah berarti kan suami emosi keceng, istri melok emosi ditemokno ya napa ya tambah emosi mbok emosi gimana ibarat plus sama plus set gak bangun maneh set min ketemu min set gini maneh karena ini kekeh gak kelem njaluk sepuro ini berarti tukang nggih. Sing istri jaluk sepuro gak terima ya gak ketemu. Tapi kalau seandainya ada satu saja yang ngalah, aman, satu saja. Hanya ketika buka pintu langsung si istri minta maaf, ya Allah mas sepurone sing ngake mas ya sampeyan mang teko jam piro, aku malu keturunan pawegel mari sak keturunan mas aku gak blas sampean. Lah makane nek turu-turu iku ya sebenarnya nek aku durung mulih iku ya kuncine delko jaba ta ya apa. Ya sepurane Mas ya aku gak ngerti aku temenan gak ngerti. Yo aja balen maneh. Wah, berarti sing sijine cek tetep muring-muring, sing sijine wis nglendek. Kira-kira berhasil napa mboten? Ya masih ya plus minusan. Seandainya sing nglendek suamine, istrine gak nglendek. Ya, dia tetep berhasil mboten? Dibuka snet ngene. Kapok kon. Kapan kapokmu nek gak turu nang jaba? Sepurone sing akeh dik yo, aku lewali aku metu manggo. Asline kate mule banku gembos aku. Bon temen aku ndolek wong tambal bal bengi lho gak eno, aku tak tuntun. Sepurone sing akeh. Ya makane nek meni ben iso jemene. Yo wis aku sing salah wis sepurone sing akeh. Ayo ya kira-kira. Sing suamine nglendek, istrine cek nglonjak. Kira-kira jadi ta mboten? Dadi. Kalau seandainya dua-duanya, romantis. Nek dua-duanya lah deh.
Astagfirullah, suamiku tercinta, ya Allah Mas, sampean kok sampai turu kok jobong ini. Sepurane sing aku Mas ya sepurane sing akeh aku Mas ya sepurane ya Allah. Dicium tangan ya Allah. Enggak Dik, aku ya sampean yo gak salah, aku sing salah. Aku lapo sing mulai dalu gak nggo kunci, mulai dalu yo aku yo tak delok yo tak dodok-dodok sampean yo paling kepegelen. Aku sing salah Dik. Enggak Mas, aku sing salah. Aku turuni saking pegele ku. Ya enggak, kamu gak salah. Enggak Mas, aku sing salah. Wais, keling sinetron. Nggih mboten? Enak ngono iku. Delok pemandangan kayak gitu itu romantis. Romantis ngono. Nek sing siji ngalah siji gak ngalah mek romantis ngono ae. Nek dua-duanya saling mengalah gitu tadi romantis ngono wis. Buyar wis. Kita lanjutkan nanti. Masih 2 pertemuan iki wakeh. Pokoknya sak buyar ngono nggih. Ketemu maneh mangke. Mudah-mudahan manfaat barokah kangge kula njenengan sedaya. Amin. Allahumma amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adra wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kalau ada yang tersinggung dengan ucapan saya, tolong saya dimaafkan nggih. Nggih, matur suwun. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.